Baik teman-teman sekalian, pada bab 10 ini kita akan membahas tentang arsitektur dan filosofi kota menurut Saul Fisher. Filosofi arsitektur kota menyediakan pembingkaian kritis. Dalam hal ini konteks perkotaan dari banyak objek arsitektur adalah panggung publik dan lingkungan untuk fitur estetika fungsional atau etika tersebut, dan bagaimana fitur tersebut berhubungan satu sama lain. Yang kedua, dengan demikian mengalami ketersinggungan dengan filosofi kota. Satu set pertanyaan dalam filsafat arsitektur berfokus pada bagaimana proses desain untuk struktur yang dibangun dan struktur yang dirancang berhubungan dengan konteks perkotaan secara khusus. Yang kedua, bagaimana pengalaman kita tentang struktur yang dibangun berhubungan dengan konteks perkotaan. Dan yang ketiga, bagaimana konteks perkotaan berhubungan dengan struktur yang dibangun oleh konstituennya secara temporal, proses, struktural, perilaku, dan seterusnya yang mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Tesis yang relevan dalam mempertimbangkan hal ini meliputi komposisionalisme, yakni kota terdiri dari struktur yang dibangun dan tergantung pada karakternya sebagai lingkungan binaan pada karakter struktur tersebut. Yang kedua, kontekstualisme. Kota menyediakan konteks yang menentukan untuk objek arsitektur dan sebagai konteks itu berubah. Namun demikian juga objek penyusunnya atau setidaknya cara kita memahaminya juga berubah. Yang ketiga, emergentisme. Kota adalah sistem dengan properti yang muncul dari perakitan konstituennya. Di sini kita lihat bahwa kota adalah keseluruhan objek yang mengandung bagian-bagian seperti bangunan, jembatan, jalan, trotoar, dan sejenisnya. Kota memang memiliki bagian-bagian yang sangat melekat dengan kehidupan manusia. Dan di sini sistem dalam perkotaan terus-menerus mengalami pergantian, atau dalam hal ini mengalami pembaharuan pembangunan yang baru, dan di antara kelas bagian yang berbeda, objek arsitektur termasuk yang paling penting. Dan bukti untuk mengklaim terakhir dari gagasan ini adalah bahwa objek arsitektur mungkin merupakan satu-satunya bagian yang kita anggap perlu untuk menjadi kota secara keseluruhan, selain dari populasi kota. Yang kedua, kita akan masuk ke dalam tema mengenai proses desain atau merancang. Proses desain secara optimal mencerminkan apa yang diambil oleh perancang dan berkontribusi pada konteks perkotaan yang lebih luas. Untuk proyek berbasis kota ini memiliki dimensi praktis, moral, politik, dan sosial yang tajam. Keseragaman dalam desain arsitektur kontemporer menimbulkan pertanyaan yang lebih kompleks. Apakah dan kapan diinginkan, atau bahkan mungkin untuk berkontribusi pada tujuan estetika di keseluruhan perkotaan? Dan apakah derajat pencapaian keseragaman itu penting dan perlu dicapai? Poin berikut adalah demikian pula berkaitan dengan kualitas lain, seperti kelengkapan, harmoni, simetris, keseimbangan, atau kepadatan sebagai kontribusi untuk keterlibatan manusia dengan perkotaan dan apresiasi objek estetika berdasarkan hubungan di antara bagian-bagiannya. Pembahasan berikutnya mengenai apresiasi arsitektur dan holistik. Identitas objek arsitektur untuk diikat dalam hubungan bagian mereka dengan kota yang sangat menyarankan satu jenis kontekstualisme dalam apresiasi arsitektur. Kota terdiri dari kumpulan proses publik dan swasta, masing-masing aktual diartikulasikan melalui media fisik atau lainnya. Secara historis, media utama dari proses kota adalah fisik dalam bentuk lingkungan binaan. Poin berikut, struktur seperti itu pada gilirannya menampilkan desain yang mencerminkan cara layanan
yang diberikan atau proses yang direalisasikan di kota, distrik, atau lingkungan tertentu. Lebih jauh, fakta bahwa proses ini dan itu diwujudkan di bagian kota tertentu dapat membentuk konteks perkotaan yang lebih besar. Akhirnya, pembahasan mengenai komposisionisme yang berkaitan dengan filosofi politik dan sosial arsitektur dan kota mengundang pertimbangan utilitas. Lebih mudah bagi ahli komposisi bahwa utilitas menawarkan ukuran standar nilai dan tanda kualitas dan kemajuan dalam objek arsitektur kota dan dalam konteks kota yang sama. Komplikasi tambahan adalah sifat terjerat dari kepentingan bangunan bijaksana dan kota bijaksana sebagai cerminan dari efek bangunan di kota mereka serta efek yang berjalan ke arah lain. Arsitektur membentuk tekstur politik dari tekstur perkotaan. Dilihat dari struktur perkotaan yang dibuat. Seringkali satu struktur yang dibangun pada suatu waktu itu terkadang mengalami pembaharuan karena terjadi peralihan transisi politik. Sini saya dapat menarik kesimpulan bahwa beberapa bagian penting dari apa yang membuat komposisionalisme sangat kuat adalah memungkinkan kita untuk menentukan cara yang tepat dalam menentukan derajat kebagian fisik kota, mana struktur yang dibangun, dan apakah itu berkontribusi pada keseluruhan kota. Dalam hal terakhir ini, komposisionalisme mencerminkan asumsi teoritis dasar morfologi perkotaan, studi tentang bentuk dan struktur spasial kota, dan rentang hidup, proses, dan perubahan yang menyertainya. Dan menurut Van Bonsdorf mengusulkan nilai dalam keragaman desain pada skala perkotaan sesuai dengan sifat beragam masyarakat dan beragam aktivitas, perspektif, dan mode keterlibatan mereka. Namun dalam keseimbangan banyak tentang karakter fundamental kota dan objek arsitektur diterangi oleh pemahaman yang lebih penuh tentang hubungan bagian keseluruhan mereka. Sekian bagian dari pembahasan saya mengenai arsitektur dan filosofi kota.